Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita, channel pengusaha muda. Karena yang muda yang berkarya teman-teman. Oke, buat anak-anak muda di luar sana ya, yang ingin memulai usaha ya, langsung aja terjun ya ke usaha kita ya, seperti kita usaha di perikanan, budidaya ikan gurami. Oke, di sini ya saya ingin membongkar lagi ya, membongkar budidaya gurami ya, membongkar proses sistem bioflok budidaya gurami. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang cara-cara budidaya gurami sistem bioflok. Di sini usia ikan kita sudah usia 5 bulan ya. Ini kita lakukan pengaplikasian air dengan menggunakan aplikasi metode terbalik. Di sini saya menggunakan garam dan probiotik E4, lalu ada makanan bakteri tersebut yaitu molase. Ya, hanya 3 bahan ini saja kita lakukan aplikasi agar air tersebut mampu bertahan ya. Di sini sistem biofloknya mempertahankan kualitas air ya teman-teman ya, mempertahankan kualitas air. Sistem yang kita buat ini yang pertama kita masukkan dulu, karena usia ikan sudah 5 bulan ya, ini sudah ada ikannya. Nah, setelah ikan kita ganti air total ya, lalu gimana kita mempertahankan kualitas air tersebut? Dengan cara kita berikan garam ya pada saat air sudah kita ganti semua ya. Seperti di video sebelumnya, air tersebut atau ikan tersebut kita pindahkan dulu di kerambah seperti video saya sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ikan tersebut kita pindahkan di kerambah, kita kuras habis airnya, lalu kita bersihkan kolamnya, lalu kita isi air, lalu ikannya kita masukkan seperti ini yang ada di bagian video kedua ini teman-teman, yang ada di sini ya. Setelah itu kita lakukan aplikasi metode terbalik ini, ikannya sudah ada di dalam, lalu kita berikan garam ya. Kita berikan garam dengan ukuran garam itu sebanyak 3 genggam ya. Kalau ukuran kilonya itu kurang lebih sekitar setengah kilo ya, sekitar setengah kilo kalau teman-teman mau menimbang. Itu ukuran kolam terpal diameter 3 ya. Kolam terpal diameter 3. Lalu setelah kita berikan garam sebanyak 3 genggam atau setengah kilo, kita berikan itu tadi ya, probiotiknya sebanyak 3 tutup botol, dan molasenya ini sebanyak 3 tutup botol juga. Jadi perbandingannya 3 tutup botol probiotik dan 3 tutup botol makanan bakteri tersebut atau makanan probiotiknya. Jadi di sini rahasia-rahasianya buat teman-teman yang belum banyak paham ya. Jadi saya berikan lagi edukasinya agar teman-teman itu lebih matang, lebih mantep untuk budidaya ikan guraminya. Jadi sudah banyak juga ya saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, yang mempertanyakan, "Bang, itu setelah airnya diganti apakah perlu kita aplikasikan lagi dan aplikasinya seperti apa?" Nah, di sini saya buat 2 buah video tersebut ya. Setelah airnya diganti, itu kita lakukan aplikasi. Nah, jadi enggak ragu lagi atau sudah dijawab ya pertanyaannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan inilah progres makan ikan-ikan kita ya teman-teman ya. Setelah air kita aplikasikan ya, ini dia progresnya, sangat lahap dan sangat luar biasa ya makannya ya teman-teman. Ikan kita sehat-sehat, kualitas airnya bagus, karena kunci suksesnya di budidaya gurami ini ya ada di airnya teman-teman, ada di kualitas air tersebut. Apabila kualitas air tersebut jelek dan aplikasinya jelek, tidak maksimal, itu mempengaruhi nafsu makan ikan ya, nafsu makan ikan, dan mempengaruhi sumber penyakit pada ikan kita. Karena memang dasarnya kalau airnya sudah bagus, aplikasinya bagus, ya ikan itu akan sehat ya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau sistemnya itu tidak bagus,
ya ikannya pasti akan terserang penyakit dan pasti gagal panen. Karena saya ulangi beberapa kali di video saya, karena letak kunci kesuksesannya dalam budidaya ikan gurami itu ada di usia 5 bulan ya, ada di usia 5 bulan pertama. Disinilah banyaknya pemula yang gagal, karena di sini memang sangat sulit ya, di usia 5 bulan pertama itu sangat sulit. Satu, yang pertama, setelah kita lakukan pergantian air, ikan itu harus menyesuaikan lagi dengan air yang baru, teman-teman. Kalau aplikasi kita tidak bagus, aplikasi air kita jelek, itu akan mempengaruhi kesehatan ikan ya, daya tahan tubuh ikan. Jadi memang harus benar-benar kita lakukan aplikasi itu dengan sesuai apa yang kita lakukan ini. Nah, lihatlah standarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi budidaya gurami ini nggak bisa dianggap remeh dan nggak bisa sembarangan ya. Beda dengan ikan lele. Kalau ikan lele, maaf cakapnya, di air yang kotor sekalipun dia dapat hidup. Sementara ikan gurami ini, air keruh, air kotor, dia sudah megap-megap ya, sudah tidak mampu bertahan hidup. Nah, jadi ada timbal baliknya, teman-teman. Di balik harga yang tinggi, harga jual yang tinggi, itu ada usaha yang keras ya, ada usaha yang keras untuk mempertahankan kualitas air, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita sesuai dengan penjualan. Harga gurami itu memang tinggi, tapi sesuai juga dengan perawatan kita. Nah, jadi inti dari video ini, saya mengedukasi lagi ya, atau saya membongkar rahasia sistem bioflok buat teman-teman semua agar lebih matang ya, agar lebih paham lagi di budidaya ikan guraminya. Jadi buat teman-teman yang udah mampir di channel Pengusaha Muda ini, yang awalnya iseng-iseng lihat ya, lalu setelah melihat channel Pengusaha Muda ini tiap bulan bisa panen ya, bisa berhasil. Dan jangan lupa juga di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya, biar supaya teman-teman itu ikut kecipratan keberhasilannya lah dari channel Pengusaha Muda ini. Ini untuk kolam kecil kita ya, ukuran kolam 2 meter ya, karena di sini kolam bonus ya. Ini kolam bonusnya, ada satu kolam, istilahnya di kolam ini untuk berbagilah di kolam kecil ini ya. Pada saat panen ini kita bagi-bagi, khusus di kolam 2 meter ini. Karena kan nggak semuanya itu kita nikmatin sendiri teman-teman, harus kita bagi juga ke tetangga kanan kiri. Dan untuk acara keluarga juga, ini untuk kita bakar-bakar ya. Lumayan juga teman-teman, di kolam kecil ini kita tebar sebanyak 200 ekor ya maksimalnya kita tebar. Dan untuk hasilnya cukup memuaskan. Mudah-mudahan di video kedepannya lebih bermanfaat lagi ya teman-teman ya. Lebih banyak lagi edukasi buat teman-teman. Jadi yang baru mulai, yang memiliki 1 sampai 2 kolam ya, itu terus bersemangat dengan mengikuti cara-cara atau tips dari channel Pengusaha Muda ini. Ini nanti kita mau panen lagi ya teman-teman ya, di kolam beton ya, di kolam beton sistem bioflok kita, dan ada juga di kolam beton sistem air tenang ya. Dan ada juga kita kolam tanahnya ya, di kolam tanah sistem resirkulasi. Nanti kita mau panen lagi bersamaan lagi, kita mau panen bareng-bareng ya. Karena kan kita melakukan penebaran bibitnya sama ya, bersamaan ya. Di kolam terpal ini sama, di kolam beton dan di kolam tanahnya.
itu bersamaan. Jadi kita pun panennya bersamaan. Karena kita memiliki 27 kolam dan 3 atau 4 ya, 4 model sistem yang berbeda, teman-teman. 4 model sistem yang berbeda. Jadi kita bisa menguasai keempat sistem tersebut. Gimana kelemahan, kekurangan, kelebihannya. Di situ kita bisa menguasai di kolam terpal ya, di kolam beton sistem air tenang, di kolam beton sistem bioflok, dan di kolam tanah sistem resirkulasi. Keempat sistem tersebut kita bisa kuasai. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya di sistem apapun, kita bisa tahu karena kita sendiri atau dari pengalaman pribadi kita sendiri berbudidaya ikan gurami tersebut. Jadi dipertanyakan aja apa yang ingin dipertanyakan ya di channel Pengusaha Muda ini, komentar aja di bawah, nanti saya jawab komentar teman-teman. Oke, ini untuk kolam kita yang tinggi ya, tingginya 1,5 meter teman-teman. Kenapa ini kolamnya terlalu tinggi? Karena di sini untuk ikan yang sudah mau panen. Karena ikan yang sudah mau panen itu memerlukan debit air yang lebih banyak ya, debit air yang lebih banyak. Dan memang ikan gurami ini lebih senang di air kedalaman. Nah, jadi sangat bagus untuk ikan-ikan yang sudah mau panen 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan. Ini kita pindah di kolam kita yang 1,5 meter. Jadi inilah cara-caranya saya bongkar semua, saya beritahu semua ya, agar teman-teman tuh dapat berhasil juga ya, seperti kita ya, dalam budidaya ikan gurami tersebut. Oke, mudah-mudahan di video kali ini bongkar rahasia sistem bioflok atau rahasia budidaya ikan gurami ya teman-teman ya. Semoga dapat bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua di edukasi kali ini. Salam sukses ya dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.